akan disampaikan pada saat ini nggak banyak-banyak. Jadi sebagai apa ya? Kalau bisa dibilang hanya sebagai satria atau permukaannya aja gitu. Nanti dalamnya teman-teman bisa baca atau bisa dengerin gitu. Kemarin sedikit cerita dulu. Untuk madah geografi ini gitu. Pengalaman anak pribadi ketika bertemu madah geografi, belum ceritakan ya, belum. Sekarang saya akan sekalian gitu. Apa ya? Lebih mirip belajar geografi ketika SMA sebetulnya. Cuman hanya berbahasa Arab saja, itu yang bikin sulit. Jadi kesulitan kita teman-teman kawan dulu itu ketika menemui istilah-istilah yang aneh gitu. Ini apa ya, jadi kesulitan di situ. Tapi ketika dibaca terus gitu, udah termin 2 selesai ya, tetap dibaca lagi gitu, dan baru paham gitu. Termin 2 udah ujian baru paham, oh gitu ini maksudnya gitu. Jadi ketika teman-teman nanti menemui kesulitan, istilahnya jangan patah semangat langsung gitu. Insya Allah pemahaman itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman di kuliah sama Dr. Toat belajar udah sampai mana? Matanya dulu. Karena kemarin itu salah satunya yang di iklim yang Tihamah, jadi Hijaz, Arab sama Yaman itu. Ya, kita tahu. Ini karena pertemuan yang mungkin akan banyak sama anak gitu, karena anak juga ada ini. Cuman insya Allah bisa apa ya, merangkum semuanya, jadi membuka pemahaman gitu. Dan bersyukur juga baru ada kali ini gitu bimbel geografi luar biasa ini perjuangan apa, sebuah perjuangan lah gitu. Adanya pakar yang mau melobi. Adapun dulu kami itu istilahnya ketika bimbel ya udah ngumpul sama teman-teman aja gitu. Teman-teman kalau enggak ya kita datangin aja langsung ke rumah yang mau dimainin ke senior gitu, sama Mas Mita langsung datang gitu. Sampai kita udah membawa materi apa yang akan disampaikan gitu, jadi sisanya tinggal tanya-tanya. Tapi nggak apa-apa, untuk ini salah satu juga sebagai anak pemurajaah gitu ya, nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pasal pertama ya. Pasal pertama itu dibagi ke dalam beberapa subjudul. Ada di sini Muqaddimah al-Fasoif al-Geografiyah di Syibul Jazirah Arabiyah kemudian Mubasyariyah. Jadi ada geografi ini, geografi Arab atau ada semenanjung Arab. Itu nanti terbagi dua, ada yang basyariyah, ada yang secara geografi fisik atau tabiinya. Yang kedua, poin kedua, al-mawqi al-'am di Jaziratil Arab fi ithari ardi al-bahri al-khamsah. Nah, letak geografis semenanjung Arab atau Jazirah Arab itu diliputi oleh 5 lautan. Yang ketiga, Jaziratul Arab wa mawqi'aha fi qalbil 'alam al-islami wa syarqil awsat. Jazirah Arab sebagai pusat atau jantung daripada dunia Islam dan Timur Tengah. Yang keempat, anwa'ul masyariq as-salasiyah fi syarqil awsat. Macam-macam timur. Nah, timur ini nanti terbagi beberapa macam gitu, cuma satu. Kemudian yang kelima, anwa'ul masyariq. Kalau ini dilewat aja. Yang terpenting itu di atas. Yang kemudian ini yang keenam masuk juga, Jaziratul Arab Arnul Mutanaqidah Al-Hidrologiyah. Jadi
Arab ini memiliki iklim yang berbeda, yang tanakut, panas dan dingin. Kenapa? Nah, nanti kita bahas. Yang ketujuh, nah ini hanya sebagai tambahan, nanti bisa pelajari lebih dalam lagi karena waktu di Korea ini enggak masuk ke itu. Apakah Jazirah Arab ini akan kembali murujan, anhar akan kembali hijau dan bersungai lagi ke air lagi gitu kan, sesuai dengan komentar Rasulullah SAW. Yang kedelapan, Rohil Matafain Mabain Salam Al-Munafik. Oke, kita masuk pertama ke karakteristik atau khosokis ya, di halaman jadi awal-awal itu langsung. The geographical characteristic of Arabia or the Arabian Peninsula. Bagaimana sih karakteristik geografi Arab dan semenanjung Arab itu? Nah, negeri Arab secara geografi tadi terbagi menjadi dua, antropologi atau basyariah tadi, ya, atau tadi tobiiyah, fisik, secara fisik. Itu kalau dibagain seperti itu. Kemudian penjelasannya apa sih itu antropologi? Ada yang udah tahu? Ya, pemasyarakatan, pendidikan. Oke. Atau sekarang. Oke. Kalau dilihat di KBBI. Jadi antropologi ini merupakan ilmu tentang manusia. Jadi ada macam-macam ilmu yang membahas tentang kemanusiaan gitu. Ada etnologi itu nanti nyambungnya ke ras dan suku dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada kaitannya antropologi juga dengan asal usul mereka, asal usul manusia, aneka warna dan bentuk fisik dan istiadat, kepercayaan pada masa lampau. Kemudian tadi ada etnologi. Nah, etnologi ini apa perbedaannya? Ilmu tentang unsur atau masalah kebudayaan suku bangsa. Jadi lebih kepada kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif sebagai bisa dari sendiri. Kemudian tadi yang basyariah itu kalau kita bagaikan kembali turunannya ada 3 ya, masyarakat Arab itu ada yang Beduin itu apa? Baduy. Orang ya kampung Baduy. Ada sebut ada kalau Batak ada suku Baduy. Kemudian ada rural. Rural ini apa bilangnya? Udah pada ini gitu sih. Dan yang ketiga itu bainahuma gitu di antara keduanya. Kalau lihat ini kemudian semenanjung Arab ya, itu cuma apa namanya di antara keduanya, di antara Beduin sama rural itu ada di bainahuma. Nanti kita akan bahas di bawah ini sebagai apa pengantar nanti pembahasannya. Kemudian tadi kan itu secara antropologi ya atau basyariah. Kemudian ada secara tobiiyah ya, tobiiyah itu tadi secara fisik, geografi secara fisik. Kalau secara fisik geografi Arab ini sama terbagi menjadi 3 juga ya. Ada kalau lihat di sini Arabia Sa'idah, ada Arabia Sohrawiyah, kemudian ada Arabia Sohrawiyah, ada Arabian Felix, ada Arabian Diserta, ada Arabia Pateria. Yang saya itu Felix. Diserta ini Sohrawi, Pateria ini tadi yang Sohrawi.
Sohrawi dan Sa'idah. Diserta sama Patrelea. Nah, kemudian dalam buku ini juga membahas tentang ciri atau keutamaan tadi ya, geografis secara fisik tadi yang Anda sebutkan. Pertama, Dr. Palat itu selalu menyebutkan geografia bahwa maukinya itu mumayazah, memiliki keistimewaan atau keunggulan. Nah, itu salah satu ibarat yang antum bisa pakai nanti ketika ujian. Misalkan jelaskan semenanjung Arab misalkan yang kamu tahu gitu kan. Nah, nanti antum jelaskan bahwasanya geografi Arabia ini merupakan mauki yang mumayazah gitu, yang berbeda. Kenapa, dari segi apa, nanti dibahas. Pertama, di sini ada secara historis, tarihi, baik secara tarihi, kemudian secara siasi, politik, kemudian secara agama. Nah, itu nanti antum rinciin lagi gitu apa saja. Kemudian nanti juga dibahas di dalam buku ini tentang bahwasanya dataran Arab itu merupakan sebuah khutbah Kisariyah, merupakan sebuah kalau bahasa Indonesia dataran tinggi gitu, sebuah dataran tinggi yang terpecah-pecah gitu bisa. Kenapa terpecah-pecah? Karena aktivitas tektonik. Sebabkan tektonik, karena kalau vulkanik di Arab ada nggak? Ada kan? Dia hasil patahan-patahan itu gempa. Nah, dan patahan ini, patahan Arab ini tadi disebutnya dengan hasil daripada force itu, jadi bagian yang ke atas tadi. Nanti untuk masalah patahan itu nanti ada di geografi terminal atau terbaru itu ada dibahas kalau masalah itu. Kemudian tadi secara fisik lagi itu memiliki tadi tanakul, panas dan dingin. Kenapa, nanti kita bahas. Selanjutnya ciri khas geografis secara antropologi, memiliki asal usul Arab, baik secara tempat dan maupun bangsa atau orangnya. Kedua, merupakan negeri, kalau bahasa di sini Ardut Thayyib atau aromatik, negeri parfum, negeri wangian, negeri aromatik, buat tawabil dan rempah-rempah. Arab ini merupakan negeri aromatik dan rempah-rempah. Yang ketiga, kelebihannya secara geografis juga merupakan negeri yang subur dengan apa? Subur dengan az-zahab al-aswad, minyak atau black gold ya, emas hitam itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 10 kalau sini ya. Kalau mau buka boleh. Yang bil khusus al geografi atau dunia asal masa lagi. Atau di situ ada the land of five seas. Yang ini. Awal-awal pembukaan. Nah, itu sebelah kanan. Jadi di sini ya menjelaskan bahwasannya negeri Arab ini merupakan the land of five seas. Kenapa?
karena diliputi oleh 5 lautan. Apa aja lautannya? Pertama, misalnya ada apa? Laut Merah, Bahrul Ahmar. Kemudian di atasnya ada Bahrul Qazwin, masih nggak kelihatan. Kemudian ada Bahrul Aswad. Kemudian di sini ada Bahrul Abyad atau Mediterranean, ya, laut putih, ya, atau laut tengah. Kemudian sama Bahrul Alam sebelah sini. Dan Yang Qazwin itu mana? Qazwin ini Kaspian. Laut hitam itu. Laut hitam itu dekat laut hitam. Ada laut hitam, ada lagi. Nah, kemudian secara astronomis atau bisa lah cari di Google. Langsung astronomis tadi itu yang jadi titik pentingnya adalah Jafar. Jafar kenapa nanti disuruh buat apa? Atau disuruh buat video gitu. Dan diusahakan membawa penggaris dan jaraknya gitu loh. Dan mulai dibiasakan untuk membuat peta dari sekarang. Ya nggak apa-apa saya bacakan lagi. Jadi secara astronomis berada di 12 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang utara dan 60 derajat bujur timur dan sampai 35 derajat bujur timur. Kalau boleh ada di sini juga di gambarnya. Oh ya, di not berikutnya. Di sini ada halaman, kalau di sini 22 sih. Ya tuh bisa cari lah. Kalau halamannya mungkin beda ya, bakal beda. Kalau mau lebih apa ya, mau lihat yang lebih jelas bisa dilihat di Google. Nah, tuh catat itu. Kemudian buat 12 derajat itu di mana sih? 12 derajat tentang utara itu. Dan lain sebagainya. Kemudian secara ini kita ringkas dulu. Secara geografi juga Semenanjung Arab ini berada di sebelah Janubul Gorbi atau sebelah barat daya. Menurut apa ya, arah mata angin gitu. Kemudian barat daya mana yang kita sedang bahas? Barat daya Pulau Asia sangat besar lewat sini atau Arab ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian berbatasan dengan Teluk Aden dan Djibouti di selatan. Nah, di sini apa ya? Nah, ini Teluk Aden dan Djibouti di sini. Kemudian Laut Kaspia dan Laut Hitam di utara. Kaspia dan Laut Hitam di sebelah sini. Nanti akan bisa jelaskan. Kemudian ada Iran dan Teluk Oman di timur. Iran dan Teluk Oman di timur. Sebelah sini ya. Ini Oman sebelah sini. Kemudian ada Anatolia dan Mesir di barat. Anatolia ini Mesir. Nah, kemudian secara historis tadi kan ada apa? Ada secara geografis, secara historis, tarikhi, dan secara dini atau agama. Kenapa Humayyas? Ya, karena tadi memiliki apa kaitan erat dengan agama atau agama Samawi, ya, agama Samawi. Bisa disebut juga kalau istilah di bukunya the three monotheistic religion, 3 agama yang monotheis gitu. Apa aja itu? Yahudi,
syariat Islam. Oke, masuk ya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita masuk di ini dulu, di masa prehistorik atau sebelum pencatatan sejarah. Kapan pencatatan sejarah? Atau cari tahu kapan? Di antum udah pernah tahu bahwasanya dunia ini dulunya ada sebuah teori gitu ya, menyebutkan diliputi oleh es. Pernah kan? Es gitu. Kalau bahasa geografinya apa? Pleistocene. Nanti ada di buku. Kalau nulisnya Pleistocene gitu ya, Pleistocene. Pleistocene itu sebuah era yang seluruh dunia ini diliputi oleh es. Bahkan ketika seseorang ingin melakukan perjalanan antar benua mungkin itu karena ya kalau dilihat kan ini ada yang gelap banget, ada yang terang ya warnanya lautannya ini, ada yang putih. Nah, itu kalau menggambarkan bahwasanya dulu tuh ini saling menyambung gitu, saling menyambung semuanya. Bahkan kalau ditarik lebih mundur lagi gitu, ada istilahnya kalau dulu belajar IPS ada apa ya, Pangea dan Gondwana. Ya, Pangea dan Gondwana itu jadi semuanya menjadi satu gitu. Jalan ini semuanya satu. Kemudian ya, beberapa juta tahun, miliar tahun pecah gitu dari akibat pergeseran tembok. Nah, oke, bentar. Kalau secara historis lagi, secara sejarah lagi, Jazirah Arab ini memiliki apa ya? Bangsanya memiliki gen apa? Gen bahasa Indonesianya asal mula apa ya? Gen pertama lah, gen manusia pertama ya kan, ada Sam, Ham dan lain sebagainya, itu memiliki kaitan dengan Jazirah Arab tadi. Jadi sebelum mereka hijrah itu banyak melakukan perjalanan atau melewati negeri Arab ini gitu. Sebelum nanti ada yang ke Afrika, yang ke Eropa, ada yang ke Asia dan sebagainya. Nah, kemana aja atau arah mana saja yang dilalui oleh gen asli ini gitu kan? Ada yang tadinya atau memiliki keterkaitan dengan Asia Tengah, dataran tinggi Asia Tengah di sini lah. Tantan gitu ya, dan mereka dari situ melakukan perjalanan sampai ke danau apa namanya di Cina ya, dan sungai Yangtze ya, nah, sampai ke sana gitu. Kemudian memiliki keterkaitan juga ya, Jazirah Arab ini memiliki keterkaitan juga dengan sungai, salah satu sungai tua ya, namanya Sungai Balkhas gitu ya. Sungai Balkhas ini merupakan bukan sungai, danau Balkhas ini merupakan danau terbesar di Asia dan danau terbesar ke-15 di dunia gitu. Berlokasi di mana danau Balkhas ini? Meliputi kawasan berlokasi di Kazakhstan kalau sekarang ya. Nah, dari sana mereka berhasil beradaptasi dan lain sebagainya, kemudian melakukan perjalanan tadi ke Asia. Kemudian dari segi historis lagi, Jazirah Arab ini juga memiliki keterkaitan dengan wilayah Mesopotamia. Apa itu Mesopotamia?
nanti ada bahas di tarikh prodi ya. Kalau sini cuma sekelas. Mesopotamia itu masuk wilayah sekarang, wilayah Irak lah, daerah sekarang. Di mana di Mesopotamia itu nanti ada Babilonia, Akkadia, Asuria dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa dikaitin dengan daerah tersebut kan? Karena daerah tersebut disinyalir sebagai sebuah daerah yang paling tua peradabannya Mesopotamia ini. Berapa tahun lamanya gitu? 4.000, sekitar 4.000 lah. 4.000 sebelum Masehi, di mana kalau Mesir itu sekitar 3.200, 3.100-an lah. Gitu. Nah, makanya dikaitin dengan negeri tersebut. Kemudian apalagi keistimewaan Jazirah Arab yang antum tahu lah dari segi historis dalam Al-Quran atau yang antum tahu dari film-film Lensa. Oke, nggak apa-apa. Di tarikh tadi udah belajar Alexander the Great belum? Belum sampai. Udah ya? Udah? Baru nyampe Sparta. Udah nyampe penaklukan atau invasi ke wilayah India? Belum ya? Oke. Nah jadi bocoran juga dengan tarikh tadi dengan Roma. Nanti Alexander the Great ini kan melakukan ekspansi lah, perjalanan ya untuk melakukan penaklukan ke perluasan wilayahnya itu ke wilayah India. Namun saya di tengah jalan ya karena tidak mengikuti nasihatnya Akabir lah, ketua, supaya untuk itu mundurnya tarik mundur gitu. Akhirnya dia terus maju, tapi ya di tengah jalan dia takut juga gitu. Takut pasukannya itu istibdad istibdad itu yang binasa, takut hancur gitu pasukannya. Kenapa? Karena di wilayah daerah sini itu merupakan banyak rawa-rawa dan medannya beda dengan yang mereka temui di kampung halaman mereka maupun di Jazirah Arab ini. Akhirnya mundur gitu. Nah, jadi Alexander the Great ini tadi melakukan Jazirah Arab ini merupakan salah satu jalur daripada Alexander the Great gitu. Sang Raja Makedonia pada masa Helenistik. Sekitar tahun 336 Masehi, sebelum Masehi. Ya. Akhirnya ya berhenti di kawasan sini gitu. Kemudian secara tarihi ya, merupakan jalur hijrahnya orang-orang Hun. Apa sih orang-orang Hun ini? Nah, orang-orang Hun ini kalau nggak salah dibahas di sini di geografi ini, di geografi awal. Cuman waktu itu kurang paham jalur hijrahnya orang-orang Hun. Dari mana? Dari Cina Utara pada tahun 370 sebelum Masehi menuju Eropa. Jadi orang-orang ini nantinya ada keterkaitan dengan Turkmen. Kemudian juga mereka ini dianggap sebagai asal-asal orang Turki di Eropa. Nanti kenapa? Karena mereka melakukan perjalanan ke Eropa tadi. Kemudian dianggap juga secara historis ini memiliki kaitan dengan Tatar, orang Tatar. Kenapa disebut Tatar? Itu bukan tahu ini. Nanti di 3 insya Allah belajar ada Maghrib dan Andalus sama tarikh Mogul. Jadi kalau Mongol itu ada dua jenis bahasa Arabnya Mogul. Ada Mogul India
ngobrolin dia nanti kayak hal-hal gitu orang Zania. Kemudian ada yang Mogol yang nyerang Baghdad. Mongol yang nyerang Baghdad itu beda. Jadi tapi istilah bahasa Arabnya sama. Mongol. Ada Mongol yang Islam, Ada Mongol yang menyerang. di India itu mereka mulai Islam atau gimana? Dia dari Islam udah jauh, belum jauh. Kemudian, nah tadi Mongol itu siapa yang pasti akan melakukan pergerakan pada abad ke-12 dan 13 Masehi. Kemudian, oke. Orang-orang Arab sendiri, ya. Orang yang dosa. Enggak, lanjutkan kita. Dulu deh. Ini merupakan apa ya, jalur penyambung atau crossroad atau jembatan ya. Jembatan, kenapa disebut jembatan? Karena di antara ini dua lautan. Selain dua lautan ini juga antara sungai Nil dengan di sebelah selatan di bawah. Di yang sebelah sini kalau timur laut ya. Sana ya timur laut. Bandaya di sini Bandaya. Bandaya sini ya timur laut. Timur laut itu dengan sungai Gujarat dan Efrat atau sungai Tigris dan Efrat. Di wilayah mana? Di wilayah tadi Mesopotamia tadi. Di wilayah perkembangan bangsa Babilonia dan sebagainya. Nah, tadi kan di mukadimahnya disebutin bahwasanya secara geografis itu Jazirah Arab ini terletak 12 derajat bujur timur dan 55 derajat lintang selatan. Maka ya, iklim sebelah ujung selatan itu panas dan kering, dan sebelah ujung utara itu dingin disertai hujan. Pokoknya ada wilayah dingin yang hujan dekat dengan tropis, ada yang wilayahnya panas gitu. Makanya tadi menghasilkan iklim yang mutanakid tanakud, saling berseberangan. Kemudian, nah ada istilah yang teman-teman harus ketahui juga, ingat-ingat namanya Madar Saroton atau garis balik utara. Kalau bahasa Arabnya the Northern Tropic of Cancer. The Northern Tropic of Cancer. Garis balik utara. Nanti bisa dicari di apa secara istilahnya dan sebagainya di Google. Kenapa the Northern Tropic of Cancer? Cancer ini bukan kanker. Ya. Cancer di sini merujuk kepada astronomi. Kalau cancer apa? Identik dengan apa? Bintangnya. Oke, bentar. Ya, kasih bintangnya apa? Kalau cancer itu? Scorpio. Positif. Kalau Scorpio Itu Kajeki. Nah, Kajeki. Karena ya pada saat itu matahari berada pada konstelasi Cancer ya tadi, atau latinnya kepiting gitu. Adapun Madarul Jidari nanti ada jelasnya di sini sama juga di sini jelas. Jadi di antara apa namanya Katulistiwa ada garis lagi sebelum garis kutub, namanya garis balik. Nah, garis balik apa? Jazirah
rural ini ada berada di garis balik sebelah utara, nanti ada garis balik sebelah selatan gitu kan. Nggak nyampe kalau di sini udah dingin. Nah, garis balik utara ini dia rata-rata cuacanya panas gitu. Nah, oke. Semua lintang ini memberikan dampak pada iklim dan cuaca di daerah Arab. Oleh karena itu lebih jauh lagi nanti akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat orang Arab gitu. Karena geografisnya. Nanti ada kaitannya dengan yang awal tadi anda sebutin. Ada yang Badawi, Nabila dan lain sebagainya. Masuk aja ya. Nah tadi macam-macam gaya hidup, ya macam-macam gaya hidup orang Arab. Yang tadi apa aja? Ada yang Badawi, Beduin, kemudian rural, Obainahuma ini kalau di bahasa Inggrisnya exchange Bedouin life. Meskipun nggak cocok kita masuk dulu ke rural style of life ya, atau hidupnya udah mulai tinggal di suatu daerah. Kalau di sini bisa lihat di halaman halaman 18 ada rural style of life. Halaman 18 ada rural style of life, ada nomadic sector life, ada extreme life. Nama saya Ari. Ini merupakan sebuah istilah dari Bever ya, kalau sini Bever dan Best pada tahun 1939, di mana gaya hidupnya permanen. Jadi hidup di suatu tempat yang layak, mirip pedesaan gitu, dengan sumber pengairan daripada oasis ya, karena oasis itu ya sebuah mata air yang ada di gurun pasir, hidupnya di situ, jadi diam aja di situ, nggak pindah-pindah gitu. Contohnya dapat ditemukan di daerah Irak, Oman dan seperti apa bentuknya, seperti apa rupanya sih, atau Google. Kemudian ada yang kayaknya nomadic sector life ya, kalau ini apa bahasanya? Badawa, kayak itu Badawa. Merupakan gaya hidup Baduy yang dipakai oleh mayoritas masyarakat Arab kawasan negeri Lima Lautan dengan berpindah-pindah. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Sundanya Bedouin drifting settled tribes or village town dwellers from area to area. Jadi drifting itu ibaratnya pindah-pindah gitu ya. Jadi village town dwellers, jadi dwellers itu biar nggak terlalu serius, suatu apa ya, pejalan atau ambil sabil. Jadi apa kalau istilah Indonesia tuh ya pejalan bukan ambil sabil. Hendaklah kalian penuh hidupnya karena kategori ambil sabil. Jadilah kamu di dunia ini sebagai orang yang asing atau ya orang yang misalnya di perjalanan ya lancong lah gitu, yang tidak dari satu area ke area lain. Kemudian yang ketiga is extend Bedouin life. Kalau ditanya kayak nantun hayatun tijarah atau tabadul istilah. Nah, di mana mereka ini sabadul melakukan barter ya, antara masyarakat yang tadi yang pertama rural dengan yang nomadic sector. Jadi saya misalkan saya tinggal di Baduy, atau pindah-pindah misalkan
melakukan yang saling membutuhkan gitu kan, membutuhkan simbiosis. Dengan apa? Misalkan antum hidupnya di oase itu memiliki sumber mata air yang tetap gitu ya, terus ada gitu. Dari situ saya sebagai badawa atau nomadik itu meminta sumber air, kemudian sawah ladang, hasil sawah ladang gitu kan, hasil ziraat. Nah, seperti apa? Ya sayur-sayur mayur, kemudian apa kalau di sini biji-bijian gitu kan, kalau Arab dan lain sebagainya. Kemudian saya memberi apa kepada orang-orang rural atau rifi ini, itu hewan-hewan ternak seperti ya hewan-hewan dambar, unta, lepur, keledai gitu, yang mereka terus bawa gitu. Kemudian apalagi selain itu ya tadi dagingnya gitu ya, dagingnya, kemudian kulit yang dipakai buat ya susunya gitu. Nah, itu contoh atau bagaimana kehidupan di Arab mereka bisa bertahan gitu. Jadi sering ada simbiosis. Kalau misalkan kok mereka hidupnya berpindah-pindahnya gitu, gimana mereka bisa tahu gitu satu tempat yang belum pernah mereka kunjungi, terus pokoknya secukupnya gitu. Ternyata tidak, mereka pun apa ya, udah persiapan dulu gitu. Oh ini ada perjalanan ke sini dan lain sebagainya, udah ada pernah perjalanan ke sini. Jadi mempersiapkan pasokan dengan tadi kita bahas tadi. Oke, oh ya tadi kok bisa sih orang Rifi ini dibutuhkan? Karena di Arab tadi sudah dijelaskan iklim di Arab itu panas gitu. Jadi mau nggak mau pasti orang Badui, Badawa namanya itu berkunjung ke situ gitu. Oke. Makanya dalam Al-Quran ya, ila fi Quraisy ila bihim hatta syita'i wasalib. Nah itu nanti antum bisa kaji gitu, sampai ada di Al-Quran gitu ya perjalanan itu. Jadi kehidupan Arab ini ada itu, kalau kita mau menyelami Al-Quran gitu lebih lagi. Oh luar biasa ternyata perjalanan orang-orang ini kalau dipelajari metodenya seperti ini dan sebagainya, sehingga bisa diterapkan pada zaman sekarang seperti apa gitu luar biasanya. Kalau yang belum bahas dari ada mau muncul itu bahwa aku. Nah, ilaf tadi ya, ilafnya orang Quraisy ini salah satu kabilah Arab ke daerah mana? Ilaf ini daerahnya daerah mana aja? Ya, sama ke Yaman. Ke Yaman. Nah pada musim panas itu mereka berdagang ke Syam, musim dinginnya ke Yaman. Oke. Tadi secara tarifi ya. Kemudian kita masuk ke poin adini wasiasi, secara agama dan politik. Makanya ini anak kurang nih. Ada anak kantor. Ya, jadi potong lah. Jadi dipotong dulu. Menurut beliau ya, kutipannya ini banyaknya antum ketika jawab ujian itu libatkan orang yang namanya W.B. Fisher. W.B. Fisher ada ya? Siapa beliau? Antum cari lagi. Banyak sekali di geografi ini libatkan itu. Nah, menurut beliau negeri Arab itu merupakan jantung Timur Tengah, atau bahasa Jawanya the heartland of Middle East. The heartland of Middle East. Nah, kemudian
Beliau juga menyebutkan ada keistimewaannya. Apa? Budi bisa menyebutkan dua. Pertama, penduduknya berbahasa Arab. Kedua, meskipun padang pasir, mereka hidup dengan gerombolan yang terpecah atau a host of splinter groups. Kenapa? Karena nggak semua wilayah di dunia memiliki turunan bahasa yang sama. Jadi ini negeri besar, tapi negerinya besar, tapi bahasanya satu, bahasa Arab gitu. Itu suatu yang luar biasa gitu. Persebarannya gitu sangat luas. Balik ke Indo kan. Ya, Indonesia banyak kan bahasa apa? Bahasa daerah apa? Untuk satu gitu. Kalau di Arab ada namanya dialek, itu sudah aja beda. Tapi tetap masih mempunyai bahasa Arab. Kemudian ya tadi sedang di Indonesia ada banyak bahasa yang muncul dalam kawasan yang relatif masih berdekatan. Misalkan di Jawa aja. Di Jawa ada apa aja bahasanya? Madura, Sunda, Tawi, bahasa itu. Jawa itu sendiri. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur dan sebagainya. Banyak lah pokoknya. Jawa halus, Jawa kasar. Silakan. Jawa Kromo. Muku. Nah, kemudian kita udah bahas nih bahwasanya tadi Arab itu merupakan the heartland of Middle East. Bahwasanya Arab itu merupakan jantungnya Timur Tengah. Sekarang anak tanya, apa sih itu Timur Tengah? Apa itu Syarqul Awsat? Nah, ketika kita berbicara Syarqul Awsat, Timur Tengah, berita Timur Tengah, kemudian kita tinggal di Timur Tengah, kemudian nanti kita sebagai sejarawan, insya Allah gitu ya, ketika menyampaikan ini merupakan salah satu dasar gitu, geografi ini merupakan salah satu dasar. Jadi ketika kita paham geografi, untuk merunut, ya lebih merunut peristiwa itu lebih mudah. Ini kuncinya. Jadi kunci-kuncinya, tempat-tempatnya, kemudian pengertian geografinya akan membantu menjelaskan sesuatu gitu. Syarqul Awsat ini apa? Dari mana sampai mana? Ya. Kenapa harus ada Timur Tengah? Nah, itu jadi pertanyaan kan? Nah, di buku ini dijelaskan ada. Kemudian nanti di ujian juga nggak tahu ya, di ujian tahun kemarin ada nggak? Uzkur Anwa Asyaf Al-Masyariq. Ada nggak? Cuman disebutin batas-batas Timur Tengah aja, kayak 5 laut gitu. Sisanya ke Bitrul. Betul ya. Oke. Apa-apa. Tapi tiap ujian beda-beda berarti. Di sini beliau mengutip sebuah studi yang dilakukan oleh ilmuwan barat namanya J.M. Wagstaff tahun 1985 yang menyebutkan bahwa ada perbedaan antara dua timur. Apa aja dua timur itu? Near East sama Far East. Timur jauh dan timur dekat. Nah, timur jauh dan timur dekat ini, Far East dan Near East ini berada dalam satu kawasan wilayah yang disebut dengan Great East atau timur besar gitu lah. Kemarin dijelasin juga itu. Nah, Kita baru paham juga. Iya dijelasin. iya kan? Ya. Itu kalau sabar terus lihat papan tulisnya, insya Allah paham. Baru baca. Kuncinya itu papan tulis sama dokter geografi itu kuncinya papan tulis. Kalau itu belum paham benar, punya papan tulisnya di ini kelas. Sama ini dengan yang buku. Oh, ini dokter yang jelasin ini paham insya Allah. Gitu. Oke. Adapun Great East saja, wilayah yang besar tadi itu dikaji lagi oleh
ilmuwan barat namanya Willard Jess, nanti akan cek. Beliau mengumumkan bahwasanya Great East ini dimulai dari Eropa Timur di sebelah barat. Eropa Timur sebelah barat gimana ya? Eropa Timur, ini kan Eropa Timur. Great itu timur luas ya. Di Great East itu Great itu agung kan, besar. Sebuah nama sama. Eropa Timur di sebelah barat sampai ke Timur Asia. Jepang. Ya, Jepang, Cina. Eropa Timur, Cina. Masuk ke sini baca Asia Tenggara. Masuk ke sini Asia Tenggara. Asia Tenggara. Iya. Yang ini ya. Kemarin kita disuruh pahami ini. Nah itu nanti bagian itu ada. Tadi dan ya. Tadi kan. Tadi Halaman 33. buat aja nanti apa bagiannya yang lain. Biasanya yang sebelah kiri aja sih. Sebelah kiri. Nah, kemudian selaras dengan peta yang diusung oleh J.P. Gould. Ya. J.P. Gould siapa? J.P. Gould. Ya kita biasain dengar dulu orang-orangnya aja. Ketika dokter beliau menyebutkan bahwasanya kawasan tersebut adalah makroregion. Dan yang mencakup timur Jawa Asia itu selatan timur Jawa Asia. Kemudian timur Eropa, ke atas berarti wilayah Turki, timur dekat dan timur tengah. Nah di sini mulai ada timur tengahnya dari JP Gould ini. Mulai dari Vienna dan lain-lain itu cari-cari lah. Itu tadi sebuah pertanyaan bahwasannya ada loh pembagian apaan Pak masyarakat ini. Kita mulai dari the Far East atau bagian terjauh di belahan timur. Apa aja Far East itu atau Syarqil Aqsa ya bahasanya. Syarqil Aqsa terdiri dari Cina, Mesir, wal Yaman, dan Jepang. Jepang Cina. Kemudian munculnya istilah ini, ya, Syarqil Aqsa ini berbarengan dengan perang opium satu. Perang opium satu apa mulai? Perang Inggris melawan dinasti Ming. Nah, kenapa? Opium itu kan narkoba. Narkoba. Jadi dijelaskan lah. Jadi itu pada kekuasaan dinasti Ming itu kolonial Prancis sama Inggris pernah menduduki dataran Cina, Hong Kong, Taiwan, gitu kan. Nah itu sempat menduduki wilayah Cina yang pada saat itu masih menerapkan sistem dinasti. Nah karena Inggris itu tak terlepas dari namanya perdagangan, namanya kolonial kan perdagangan kan. Nah itu mereka tahu bahwasanya perdagangan mereka sama dinasti Ming kalau nggak salah pada saat itu masih kalah jauh, masih lebih populer perdagangan dinasti Ming ketimbang Inggris. Nah mereka ingin merusak dari tatanan masyarakatnya dengan memperdagangkan semacam opium gitu. Kalau bahasa Cinanya itu mereka menyebut sebagai laba-laba hitam. Pernah disinggung di film Samurai X. Siapa itu aktornya? Di itu Batoisai, Kenshi apa namanya? Himura Kenshin atau Himura Batosai. Nah di sana di film itu disinggung opium itu sebutannya laba-laba hitam. Nah dari opium ini masyarakat dinasti Ming itu melakukan pemberontakan. Dari pemberontakan kecil akhirnya melebar meluas menjadi perang opium. Nah opium itu sebutan untuk itu sih kayak ganja, narkoba lah kalau kayak di Indonesia. Ini akhirnya dirusak oleh itu. Itu pada tahun sekitar 1840 sampai 1842. Nanti ada seri lagi ya, ada lanjutannya lagi, ada opium berikutnya.
Nah itu istilahnya muncul pada perang itu bersamaan. Yang kedua ada the Near East atau Timur Dekat atau Syarqil Adna. Istilah ini muncul pada akhir abad ke-19 ketika Eropa Tenggara ya dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah. Wilayahnya apa aja? Meliputi Asia, Afrika, wilayah Utsmaniyah, Enggak, Syarqil Adnanya, Eropa Tenggara ya. Eropa Tenggara, Balkan masuk. Kemudian ya yang di waktu itu Daulah Utsmaniyah. Dan wilayah apa? Wilayah Arab ini atau yang wilayah Utsmaniyah ini sering diistilahkan sama orang-orang Barat dengan the segment of Europe ya, yang Eropa. Itu pada tahun 1863 sampai 1912 dan kejatuhan Daulah Utsmaniyah pada tahun 1924 yang masyhur. Kemudian ada lagi the Middle East, nah ya, masuk ke Middle East atau Syarqil Ausat. Ini juga merupakan istilah yang dilakukan oleh Wagstaff tadi. Di mana istilah Timur Dekat ini semakin merdu. Apa istilah Syarqil Adna ini merdu, dipakailah atau dimunculkanlah istilah Syarqil Ausat. Tapi kalau saya masih penasaran tuh batas Timur Tengah itu apa maksudnya Iran itu masih Timur Tengah atau itu batasnya di mana? Nah itu makanya ada tahun atau ada apa ya periodenya beda-beda. Makanya untuk bawaan bahasa ini baru secara gamblang apa secara satriahnya aja. Sabar. Oke. Nah beliau mengutip biasanya karena ada gambarnya ya. Jadi ada sebuah studi yang dikutip oleh sama dokter di bukunya. Kalau di sini gambarnya nggak jelas, tapi itu sangat penting. Nama bukunya aja ya, jangan tahu. The Geographical Pivot of History. Pivot of History. Tadi. Mudah-mudahan ketemu. Pivot. PIFOT of History. Beliau mengutip the European coastline, the Arabian Middle Eastern desert land, and Asiatic monsoon land. Nah itu kita nggak akan paham kata-kata ini kecuali dia peta itu. Ada di bukunya itu buat tujuannya. Petanya ada nggak masalah? Ini di buku yang tadi. Oh iya di buku itu ada. Jadi lah. Mencari Bahasa Inggris. bahasa Inggris kan? Ini ya bukannya. Dua nih. Ini ya. Ya. Nah, soalnya Balik lagi. Ada di bawah sih kayak gini. Tadi kan. Udah. Ini di belakang. yang mirip-mirip sama ini sih betulnya ada nggak? Pas Spikeman Ringman. Tahun berapa itu? Beda. Kan ada titik-titiknya. Titik hitam. Ini. Titik kan. Bukan ada. Ini ya. Kamu apa lantai?
Diananya halaman 28. Ini Ini berarti ini bang. Ya kayaknya itu. Ini benar. Segmen tadi berarti. Iya. Mirip-mirip gitu. statement reference. Cuma bedanya nanti di buku yang hasilnya ada garis-garisnya. Garis-garisnya itu ada berapa? Kemudian ya daerah yang dirujuk oleh beliau di antara Sungai Volga. Antum cari Sungai Volga di mana? Itu kemudian Sungai Volga dulu ya. Jadi beliau memasukkan Syarqil Ausat. Oh, enggak. Di antara Sungai Volga sebelah barat hingga Sungai Yangtze di sebelah timur. Itu Timur Tengah. Dulu ikut yang begini. Kawasan Sebelah timurnya bro. sebelah timurnya ada Sungai Yangtze, Yangtze. Juga kawasan pegunungan Himalaya dan Sungai Arktik. Oke. Kemudian Arabia ini juga merupakan kawasan maritim location, sekaligus kawasan darat. Hal ini dinyatakan oleh Norman Cohn. Ya, dinyatakan aja dengan ntar kalau baca ini. Itu yang punya itu. Nah, Nanti sholat asar. mungkin ya. Mungkin itu aja. Mungkin lagi. Oke. Kita singkat aja dulu ya. Orangnya doang itu. Nah, kemudian bentar. Middle East ini juga merupakan kawasan freshwater routes atau yang memiliki air bersih, air yang bisa dikonsumsi, steril gitu, nggak asin, air payau. Apa? Air di mana? Mulai tadi di Sungai Nil sama Sungai Tigris dan Efrat. Sungai Nil dan Efrat. Sumber air. Yang kedua merupakan Saline water routes. Saline water routes. Di sebelah timur ada Teluk Arabia, di sebelah barat ada Laut Merah, dan di sebelah selatan ada Laut Arab. Tadi udah dijelasin dari 3 lautan dan 5 lautan. Kemudian yang terakhir disebut juga sebagai railroads, ya. Atau yang tadi ya lebih kepada land bridge, jadi sebagai jembatan aja yang udah dijelasin juga. Jembatan yang itu. Nah, jembatan antara Sungai Nil dengan Efrat atau ini lautan ini. Jalur itu ada acara juga sebenarnya. Ini masuk ke kawasan tadi ya, Timur Tengah. Kita review dulu. Tadi ada timur, ada timur ya, ada wilayah timur. Dan timur itu terbagi menjadi tiga. Ada yang Syarqul Adna, Al Aqsa, sama Syarqul Ausat. Ada 3 ya. Kemudian kita masuk ke macam-macam Timur Tengah. Kita tinggalkan Syarqul Adna dan Syarqul Aqsa. Masuk. Ternyata di timur juga, di Timur Tengah juga sama, ada pembagiannya lagi. Apa aja itu? Yang gini kepala dulu kali ya. Apa aja itu? Bentar ya, kita sama yang bisa ditulis kalau menulis.
Udah masuk yang ini, udah masuk yang Oh. yang tadi. Ini nggak boleh ini gimana ya? Wajib harus ada. Masuk yang ini. Tadi yang 3 Tiga atau tiga, lima atau tiga. Nah itu masuk yang bagian sebelahnya yang kasih stabil. Wah. Ada syarul ausat kan? Nah, ada yang tradisional atau katolik, kemudian transisional, musikoli, dan present day atau al-hali. Itu ya apa nih guys? Itu kemarin keluar ujian. Muncul ya? Di tahunnya Mas Mikael juga keluar. Keluar juga ya. Mungkin pas ada ini Atau sambil nanti aja deh. Nanti aja di ujung. Oke, kalau di sini katanya kan bersamaan dengan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 munculnya itu Middle East, tradisional Middle East. Kemudian di mana 16 negeri di Asia, ya kawasannya 16 negeri di Asia dan 6 di Jazirah Arab. Luasnya luar biasa, 9.694 96 kita lihat apa ini 9.949.4.000 kilometer. 9 juta 6 Ya kilometer. Jazirah. Itu luasnya Middle East. Luasnya Middle East 9 juta 9 juta ada di situ kalau langsung aja 9 juta 600.094.000 kilometer. Siapa ada siapa? 94 kilometer. Cina berapa ya? Yang misalnya nanti aja. Kemudian transisional atau itikoli itu dimulai pada awal abad ke-20. Tadi kan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ini awal abad ke-20 Seri dua kabar istilahnya. dua kabar Dua kabar. Hapus meeting. Mencakup negeri-negeri di Afrika Utara dan negeri-negeri di antara kawasan Laut Kaspia dan Laut Hitam atau dekat-dekat Soviet ya, wilayah Soviet. Dan tetap pusatnya kolbunnya adalah Jazirah Arab di sini. Meskipun negara Arab besar, ya, tapi tetap pusatnya di Jazirah Arab yang kita kenal sekarang. Kemudian C, Great or New, ya. Grand Al-Kubro Al-Jadid. Paling bawah tuh, sebelah kiri paling bawah. Ini dilontarkan oleh George W.L. bukan dilontarkan, bersamaan dengan apa ya? Yang diutarakan oleh yang disampaikan oleh George W. Bush pada tahun 2004. Dimulainya tahun 2004. Yang present day ini 2004 sampai sekarang. Itu hanya sampai Iran, Afghanistan dan Pakistan. Iran, Afghanistan dan Pakistan. Kalau tadi kalau nanya kan. Jadi luas dari menyempit, meluas, lihat lagi. Gitu. Kemudian kita ambil ungkapan lagi daripada W.B. Fisher. Karena W.B. Fisher sering diutarakan itu kan kalau mendengar tidak paham lah apa ini jelas itu. Di mana Jazirah Arab itu tetap menjadi kolbun, istilahnya kolbun ya, tetap menjadi
mau luas mau kecil tadi saya cek di situ. Eh, dan yang kita gunakan saat ini Timur Tengah saat ini atau Middle East saat ini ya tadi yang present ya, yang kali oh, sekarang masih nggak tahu berubah lagi kapan. Oke apa yang besok ya gitu. Ini rubah sendiri aja. Itu rubah sendiri. Nanti ada fotonya nanti Itu baru sekelumit mengenai Timur Tengah. Masya Allah. Dan kita udah lumayan Ini kemarin udah lumayan cepet lah kalau kita bahas barang tinggal dibaca lagi sisanya nanti bang mungkin itu dulu yang dapat anda sampaikan. Nanti lanjutannya lanjut pertemuan ke depan kita ngomong sama saya. Maaf nih karena karena waktu terbatas karena juga ada jadwal lagi sebenarnya di akhir juga harus ada pengumpulan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan Jeffrey nggak ada siap. Tapi yang tadi udah terjawab kan? Maksudnya ya udah tergambar lah. Kita ini tadi mulai dari Arab itu seperti apa, kemudian kita belum membahas kenapa disebut Shibhul Jazirah dan Jazirah gitu ya. Nanti kan pertemuan berikutnya tetap semangat teman-teman. Semangat. Kalau ada yang Geografi. menemukan dari buku tadi bisa diupload. Nanti ada juga bisa upload sih kalau ada foto ini jatuhannya nggak fotoin berantakan gimana sama nanti disusun lagi lah bikin bagiannya atau dilihat bagian yang tadi juga udah paham gitu kan bagian yang tadi nah yang tadi tadi itu dilihat nanti bisa paham bisa nih untuk dengan doa apa perlu majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.